bagaimana seorang Megan Dominy juga menonjol dalam mendalami karakter Suzy yang penuh rahasia dan memiliki emosi kompleks. Di film ini dia bisa tampil se-bitches itu dan benar-benar mampu memegang kendali di beberapa adegan. Suzy, gadis. Wah, punya gue ya punya lo juga. Salam sinema sahabat sinemalogi. Film Musuh Dalam Selimut adalah film drama yang disutradarai Hadra Daeng Ratu. Film ini dibintangi Yasmin Naper, Arbani Yazis, Megan Dominy, dan lain-lain. Bagi gadis yang diperankan Yasmin Naper, Suzy diperankan Megan Dominy bukan sekedar tetangga biasa. Ia adalah sahabat yang selalu ada, terutama sejak gadis mengandung anak pertama. Namun kehangatan itu perlahan berubah menjadi tanda-tanda ganjil yang tak bisa diabaikan. Sikap manis Suzy terasa terlalu sempurna, perhatian kecilnya terlalu sering, dan batas-batas persahabatan mulai mengabur. Ketika suaminya, Andika diperankan Arbani Yazis, ikut terseret dalam kedekatan tidak wajar itu, kecurigaan gadis berubah menjadi ketakutan. Ada sesuatu yang menyamar sebagai kasih sayang, namun ternyata lebih kejam dari pengkhianatan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Musuh Dalam Selimut menjadi film pembuka saya di awal tahun 2026, tak disangka melebihi ekspektasi. Drama pengkhianatan yang dibungkus dengan format teman baik ini cukup menghibur sekaligus bikin emosi jiwa. Gadis yang menjadi pusat cerita dan bakal mengalami konflik berlapis, mulanya digambarkan sebagai sosok yang sabar, tabah, dan soleha. Bapaknya yang narapidana dihadirkan untuk menggenapi kompleksitas karakter gadis yang sekuat itu menjalani hidup. Film berubah menjadi setengah mellow saat alur cerita memunculkan karakter Andika, sosok cool yang hadir di saat tepat. Sehingga jawaban atas kekosongan hati gadis pun dengan gampang terisi dan bahkan langsung kawin tanpa hahaha. Di fase masa-masa bahagia inilah muncul situasi yang membuat kehidupan gadis menjadi lengkap karena dia berjumpa dengan Suzy, tetangga yang rumahnya berdekatan dan memiliki karakter ramah luar biasa. Gadis senang, Suzy senang, Dika pun juga ikut senang. Itu adalah awal. Hadrah Daeng Ratu berhasil meramu awalan yang runut dengan segala detail yang sebenarnya terasa perlu tapi nggak perlu. Seperti lazimnya film perselingkuhan, pasti selalu ada tanda-tanda yang membuat sang karakter utama mulai menaruh rasa curiga. Nah, di film ini digambarkan dengan begitu detail dan ngalir tanpa ada rasa dipaksakan. Kecurigaan demi kecurigaan yang timbul dihasilkan dari analisis gadis yang melihat aroma ketidakberesan Suzy. Bagaimana sikap Suzy yang mulai kelewatan di mata gadis pun disiratkan dengan begitu meyakinkan. Saya sebagai penonton pun terbawa greget. Hadrah berhasil memadukan chemistry para pemain sehingga banyak adegan yang sebenarnya biasa aja menjadi terasa sesak dan bikin nyesek. Terlebih dari perkembangan karakter gadis yang awalnya bisa senyum menjadi malas buat tersenyum. Selain tangan dingin Hadrah Daeng Ratu, film ini menjadi cukup berisi karena jajaran cast tampil luar biasa. Penampilan ketiga pemeran utama menurut saya sanggup membangun tensi emosional yang kuat. Terlebih, Yasmin Naper yang berhasil memerankan transisi karakter dari istri yang bahagia menjadi sosok yang penuh ketakutan dan kecurigaan. Yasmin berhasil menghidupkan karakter gadis, seorang istri yang sedang hamil namun terhianati, melalui micro expression yang cukup detail. Sepertinya Hadrah Daeng Ratu secara khusus mengarahkan Yasmin untuk bisa menyampaikan emosi melalui hanya dengan tatapan mata dan beberapa gestur kecil yang menunjukkan transisi dari sosok lembut menjadi penuh kecurigaan. Termasuk salah satunya saat jemarinya menari-nari dengan ketukan seakan menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres yang sedang terjadi dan dia harus mengetahuinya. Ada beberapa adegan yang terkadang bagi saya terasa klise sekali untuk ukuran film yang bertema perselingkuhan. Dan itu ada di film ini.
Kalimat "jangan sentuh saya" kayaknya menjadi kalimat wajib bagi para istri yang sudah mentok sakit hatinya melihat kelakuan suaminya yang selingkuh. Yasmin berhasil menggambarkan luka batin dan trust issue secara realistis. Agak terkejut juga melihat kualitas akting Yasmin. Bagaimana cara dia mengelola ledakan emosi di akhir film yang digambarkan sangat luar biasa dan menguras perasaan. Tentu saja film ini nggak bakalan afdol buat ditonton kalau nggak ada andil dari Megan Domani. Musuh dalam selimut menjadi pembuktian kalau adik kandung dari Brian Domani ini ternyata memiliki kemampuan berakting yang mumpuni. Dia bisa masuk dalam satu karakter yang kompleksitasnya tebel banget. Takutnya akan jadi spoiler kalau saya kupas karakter Suzy di film ini. Bagaimana seorang Megan Domani juga menonjol dalam mendalami karakter Suzy yang penuh rahasia dan memiliki emosi kompleks. Di film ini dia bisa tampil se-bitches itu dan benar-benar mampu memegang kendali di beberapa adegan. Apakah Megan Domani ikut melanjutkan ke tongkat estafet mengikuti jejak Davina Karamoy dan kawan-kawan? Karena kesuksesannya memerankan sosok pelakor yang problematik banget. Film ini merupakan drama psikologis yang menyoroti pengkhianatan dari orang terdekat, dan Megan Domani berhasil menjadi pusat ketegangan dalam narasi yang sudah dibangun tersebut. Hampir semua film drama karya Hadrah selalu memiliki kualitas visual yang artistik. Dari pengambilan gambarnya saja, hasilnya sudah menunjukkan kalau vibes ceritanya sangat mendukung nuansa misteri dan ketegangan, terutama dalam menggambarkan batasan-batasan yang mulai memudar antara ruang privat dengan pengaruh orang luar atau sahabat di dalam rumah. Tapi sayang sih, adegan kabur dari rumah sakit itu sangat-sangat sinetron sekali. Tapi ya udahlah ya. Saya salut pada Tia Subiakto yang berhasil mengkompos musik latar menjadi sangat efektif untuk bisa membangun atmosfer mencekam dan mampu mengaduk perasaan penonton, terutama saat adegan-adegan konfrontasi atau penemuan tanda-tanda pengkhianatan. Ikut ke bawah suasana jadinya. Penggunaan ambient sound yang halus namun konsisten juga membantu membangun ketegangan dalam adegan-adegan yang melibatkan karakter gadis, Suzy, dan Andika. Secara keseluruhan, tata suara dalam film ini berhasil mendukung narasi tentang pengkhianatan dan ketidakpastian. Pada akhirnya kita jadi paham kenapa pelakor itu ada di kehidupan kita. Semuanya bisa terjadi karena ada yang melatar belakangi. Menyesuaikan dengan plot twist film ini pada akhirnya mempertanyakan satu hal kepada kita sebagai penonton, apakah kamu sudah bahagia? Demikian video reaksi dari film Musuh Dalam Selimut yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.